Selamat siang kepada Ibu Puji yang terhormat. Saya Vicky Gabriela Desianti akan membuat video pembelajaran tentang surat setoran pajak atau SSP. Apa yang dimaksud dengan SSP? SSP adalah surat yang digunakan wajib pajak untuk melakukan pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang ke kas negara atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Apa sih fungsi SSP? Fungsi SSP ada dua, yaitu sebagai sarana membayar pajak, dan yang kedua, sebagai bukti dan laporan pembayaran pajak. Lalu saya akan menjelaskan tentang petunjuk pengisian SSP. Yang pertama, wajib mengisi NPWP. Yang kedua, mengisi nama wajib pajak. Yang ketiga, mengisi alamat wajib pajak. Dan yang keempat, mengisi nomor objek pajak kalau ada. Lalu, mengisi alamat objek pajak. Yang keenam, mengisi kode akun. Yang ketujuh, kode jenis setoran, misalnya 100 untuk setoran bulanan. Lalu, uraian pembayaran, masa pajak, tahun pajak, nomor ketetapan, jumlah pembayaran, dan wajib pajak penyetor. Ketiga, tentang pembayaran pajak. Batas waktu pembayaran pajak. Bila terlambat membayar pajak, kita akan dikenakan sanksi atau denda atas keterlambatan tersebut. Oleh karena itu, kita harus mengetahui batas waktu pembayaran pajak dan membayarnya sebelum lewat waktu dari batas pembayaran. Berikut ini saya jelaskan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan batas waktu pembayaran pajak. Yang pertama, Menteri Keuangan menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang untuk suatu saat atau masa pajak bagi masing-masing jenis pajak. Paling lambat 15 hari setelah saat terutangnya pajak atau masa pajak berakhir. Yang kedua, kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan SPT harus dibayar lunas paling lambat tanggal 25 bulan ketiga. Yang ketiga, pembayaran atau penyetoran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan yang dihitung dari jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran dan bagian dari bulan dihitung penuh selama 1 bulan. Yang keempat, surat tagihan pajak, surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, surat keputusan keberatan dan putusan banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah. Dan yang kelima, Direktur Jenderal Pajak atas permohonan wajib pajak dapat memberikan persetujuan mengangsur atau menunda pembayaran pajak termasuk kekurangan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat 2. Paling lama 12 bulan yang pelaksanaannya diatur dengan atau berdasarkan keputusan peraturan Menteri Keuangan. Lalu saya akan menjelaskan tentang tempat pembayaran pajak. Wajib pajak harus membayar atau menyetor pajak yang terutang di kas negara melalui kantor pos, bank BUMN, bank BUMD, atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Pembayaran dan penyetoran pajak harus dilakukan dengan menggunakan surat setoran pajak atau SSP atau sarana administrasi lain yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak. Kelebihan pembayaran pajak adalah selisih lebih antara jumlah pajak yang sebenarnya terutang dengan jumlah kredit pajak atau pajak dibayar di muka atau telah terjadi pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang. Wajib pajak berhak untuk meminta kembali kelebihan pembayaran pajak dengan catatan wajib pajak tersebut tidak mempunyai utang pajak. Lalu yang terakhir saya akan menjelaskan tentang kelebihan pembayaran pajak. Yang pertama ada restitusi. Restitusi adalah hak yang diberikan kepada wajib pajak untuk meminta pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Dan yang kedua adalah kompensasi.
Kompensasi adalah hak yang diberikan kepada wajib pajak untuk membayar utang pajak dengan menggunakan kelebihan pembayaran pajak. Sekian video pembelajaran dari saya. Semoga video tersebut sudah sesuai dengan yang diajarkan oleh Ibu. Sekian dari saya, selamat siang dan terima kasih.